Baik kawan-kawan, jadi hari ini saya berada di pameran. Nah, saya nggak tahu pameran apa, tapi yang jelas saya mau membawakan tentang mesin ya. Nah, sebetulnya mesinnya terlalu besar karena ini mesin kapal, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti bisa ngambil pelajaran dari sini ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu mesin, mudah-mudahan jadi pengetahuan baru. Karena apa? Suatu saat, mana tahu kalian mau kerja di bidang maintenance mesin, pokoknya yang berhubungan dengan mesin, paling nggak tahu lah ya awalnya seperti apa sih mesin itu. Karena saya pernah menginterview ya, wawancara pada orang yang lagi cari kerja, dia ngakunya tahu mesin, tapi ternyata ketika ditanya tentang mesin nggak tahu sama sekali. Jadi paling nggak kalian tahu lah sedikit-sedikit ya awalnya. Jadi mesin itu ya, yang pertama ya, yang perlu kalian tahu, mesin itu fungsinya adalah untuk menggerakkan. Nah, menggerakkan ini apa yang digerakkan? Macam-macam. Jadi kita lihat dulu ya, mesin ini tadi saya bilang fungsinya adalah untuk menggerakkan. Nah, menggerakkannya lewat mana? Melalui ini ya. Jadi di sini ini dia akan berputar. Setelah itu dia untuk mutar apa? Itu tergantung kebutuhan. Kalau untuk genset berarti dia memutar alternator. Kalau untuk kompresor berarti dia akan mutar RN. Kalau untuk pompa hidrolik berarti dia untuk menggerakkan pompa hidrolik. Intinya ini adalah mesin penggeraknya. Jadi itu dulu yang perlu diketahui. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya dari mesin itu adalah yang pertama dia akan membutuhkan udara, kemudian yang kedua membutuhkan bahan bakar. Lalu campuran udara dan bahan bakar ini dibakar di dalam ruang mesin ya. Jadi ruang mesin itu di dalam sini, kita nggak bisa melihatnya. Yang terjadi adalah dia kalau dikompres dia akan terbakar lalu tersentak, bub gitu. Nah, di sini ada beberapa silinder yang mana semuanya meledak seperti itu bergantian sehingga menghasilkan putaran di sini gitu ya. Nah, sekarang kalian tahu ya bahwa dia membutuhkan campuran udara dan bahan bakar. Sekarang kita lihat dulu dari mana asalnya udara itu. Ayo. Nah, udara itu dihisap melalui intake ya. Inilah yang namanya intake ya. Jadi udara masuknya lewat sini. Nah, kebetulan karena ini mesin kapal dan sangat besar sehingga intake-nya itu ada dua, yaitu 1 dan 2. Nah, udara dihisap masuk ke sini, lalu ini nggak langsung dipakai, tapi dia dikompresi dulu. Untuk apa? Agar udaranya semakin padat ya. Dia dikompresi pakai apa? Namanya turbocharger ya. Jadi turbocharger ini tugasnya adalah mengkompresi udara sehingga dia bertekanan lebih tinggi. Nah, hasil kompresi ini dia akan panas, hasil kompresi udara ini. Jadi panas. Nah, agar makin mampat, maka dia harus didinginkan ya. Jadi udara tadi dikompresi di turbocharger, kemudian jadi panas gara-gara dia tekanannya naik, lalu dia didinginkan di sini. Jadi ini namanya adalah intercooler ya, intercooler. Dia fungsinya mendinginkan udara yang panas akibat kompresi dari turbocharger. Nah, kemudian dari intercooler ini barulah dia dimasukkan ke dalam ruang silinder yang mana tadi saya ceritakan, dicampur dengan bahan bakar ya. Disemprotkan udara ke dalam, lalu disemprot bahan bakar, lalu dibakar di dalam ya. Nah, ini karena dia mesin diesel, dia tidak dibakar dengan busi atau api gitu, tapi dia cukup dikompres, nanti meledak sendiri, boom gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Makanya dia itu waktu pertama kali perlu dibantu dengan starter. Starter itu biasanya dipasang di sini, tapi ini nggak dipasang ya. Jadi starter itu fungsinya untuk pertama kali, karena dia akan perlu untuk kompres ya. Waktu kompres itu dia dibantu starter. Starter ini pakai baterai ya, pakai aki. Nah, ketika dia mutar, maka dia membuat kompresi tadi. Selanjutnya, kalau ini udah terbakar, maka starter selesai. Karena apa? Ini udah berputar sendiri dia. Oke, tadi udah tahu ya saluran udara. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Kita belum pelajari yang saluran bahan bakar. Lalu kita lihat udara yang udah terbakar dibuang kemana? Sini. Nah, udara yang udah terbakar ya, dari sisi sana tadi kan masuk ya, terus terbakar, habis itu hasil pembakarannya dimasukkan ke sini ya.
Sebetulnya mau dibuang, tapi dia dimanfaatkan dulu karena apa? Udara keluar ini berkecepatan tinggi, ya. Dia punya kecepatan tinggi sehingga sayang kalau langsung dibuang. Nah, dia digunakan untuk menggerakkan turbin, ya. Nah, turbin ini untuk apa? Turbin ini untuk memutar kompresor ini tadi. Jadi satu rangkaian ini turbin dan kompresor dinamakan turbocharger. Jadi fungsinya ini tadi, ya, adalah untuk memutar kompresor di sini, ya, kompresor dari turbocharger. Nah, jadi sekarang kalian tahu fungsi dari turbocharger, ya, yaitu memanfaatkan gas buang yang harusnya dibuang, tapi ini digunakan untuk memutar ini kompresor, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya gas buang yang udah agak ke sini. Gas buang yang udah digunakan, udah dimanfaatkan untuk mutar turbin ini tadi, dia dibuang. Buangnya lewat sini. Tapi ini ditutup, ya. Kalau udah dipakai, dia akan dipasang knalpot, ya, agar tidak bising suaranya. Nah, seperti itu. Oh ya, ternyata starter yang saya bilang tadi ada di sini, ya. Saya pikir tadi di sana. Jadi nggak apa-apa, ya, starter bisa dipasang sini ataupun di sebelah sana. Nah, sekarang kita ngomongin fuel atau bahan bakar. Tadi kan kita ngomongin udaranya. Ya, bahan bakar dari mana? Bahan bakar itu dia dihisap dari tangki, ya. Jadi dari tangki dia masuk ke filter ini dulu, ya. Nah, jadi mulai dari sinilah, karena tangkinya nggak ada, maka dia langsung, ya, masuk di sini. Kemudian bahan bakar, ya, bahan bakarnya ini, ya, diesel, ya, atau solar kita bilang, ya. Bahan bakarnya itu dipompakan ke dari sini, dipompakan ke ini. Ini adalah fuel pump, ya, atau injektor pump. Jadi dari pompa ini, ya, kawan, dari pompa ini dia didistribusikan ke silinder-silinder itu. Perhatikan, ya, di sini ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada 8 berarti silindernya pun ada 8. Nah, kemudian ada ini, ada aksesoris lain, ya, yaitu di sini kita bisa lihat, ya, ini adalah filter oli, ya, atau oil filter. Nah, gunanya apa? Tentu karena di sini isinya adalah barang-barang yang bergerak, ya, tentu perlu pelumasan, ya. Jadi semua komponen itu harus dilumasi. Kalau enggak, dia akan aus dan cepat rusak, ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan oli-oli yang sudah kotor, ya. Jadi oli kalau udah melumasi pasti kotor, nanti disaring pakai ini. Nah, di mobil, ya, mobil ataupun sepeda motor kan juga punya filter oli, ya. Makanya kalian juga harus rajin menggantinya, mungkin berapa bulan sekali. Kalau enggak, nanti oli kotor itu akan merusak lah, ya, di dalam gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah air, ya. Nah, untuk apa air? Nah, sebetulnya kalau saya ngomong air, ini artinya air radiator, ya. Nah, air radiator itu fungsinya apa? Air radiator fungsinya untuk mendinginkan blok mesin. Seperti saya bilang tadi, kalau mesin bekerja itu kan caranya dengan membakar, ya, membakar dengan cara menekan tadi, maka hasilnya akan sangat panas. Nah, agar tidak terlalu panas, maka dia didinginkan menggunakan air, ya. Kalau dibiarkan panas, maka mesin akan cepat rusak. Nah, air itu dipompa dengan ini, ya. Ini adalah pompa air radiator, gitu, ya. Nah, sedangkan di sini radiatornya nggak ada, ya. Radiator biasanya diposisikan di sini, ya. Terus ini adalah ini adalah saluran dari air radiator, ya. Jadi dia disirkulasi, nanti masuk terus keluar. Ya, ini air keluar, ini air masuk, ya. Pokoknya sirkulasi. Jadi air diputar, didinginkan di sini di radiator. Ya, biasanya ini akan dipasangkan kipas dan pasti akan dipasang kipas, ya. Karena apa? Dia fungsinya untuk mendinginkan air radiator. Jadi tadi mudah-mudahan bisa dipahami, ya, kawan. Jadi air radiator ini fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin. Oh ya, tadi saya lupa, ya. Jadi kalau ini adalah filter bahan bakar atau fuel filter atau filternya solar, ya. Jadi solar itu, ya, solar pasti ada kotorannya lah, ya, seperti debu-debu ataupun mungkin ada tanah yang tercampur, ya. Namanya pindah dari tangki ke tangki, sehingga agar dia tidak bikin mampet mesin di dalam, maka dia harus difilter, ya.
Nah, di sini memang harus bersih ya kawan-kawan. Soalnya apa? Dia harus masuk ke injektor. Injektor tuh lubangnya halus-halus, sangat lembut. Sehingga kalau nggak difilter bisa mampet. Ya. Baik, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi pelajaran bagi kawan-kawan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.